Dahulu kala, bangsa Israel hidup dalam perbudakan di tanah Mesir. Mereka diperbudak dengan kejam oleh Fir'aun, raja yang sombong dan keras hati. Namun, Tuhan mendengar tangisan mereka dan memilih seorang pemimpin, Musa, untuk membebaskan umatnya dari penderitaan. Inilah kisah perjalanan Musa, yang dipenuhi mukjizat dan kuasa Tuhan yang luar biasa. Di Gunung Horeb, Musa sedang menggembalakan domba milik mertuanya. Tanpa disangka, ia melihat sebuah pemandangan aneh, semak yang terbakar, tetapi tidak habis dimakan api. Disinilah Tuhan memanggil Musa, memberikan perintah besar untuk membebaskan bangsa Israel. Jangan mendekat. Lepaskan kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Aku telah melihat penderitaan umatku di Mesir. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku keluar dari Mesir. Siapakah aku ini, Tuhan, sehingga aku harus pergi kepada Firaun dan membawa bangsa Israel keluar dari Mesir? Aku akan menyertai engkau, telah mengutus kepadamu. Harun, saudaramu, akan membantumu berbicara. Bagaimana aku bisa berdiri di hadapan Firaun, yang begitu kuat, dan mengatakan kepadanya untuk melepaskan bangsa ini? Aku seorang yang terbuang, aku tidak pantas, aku tidak tahu apakah aku mampu menjalani semua ini. Tetapi jika ini yang engkau perintahkan, Tuhan, yang engkau pilihkan untuk aku tak bisa lari dari panggilanmu. Engkau telah memilih aku untuk suatu tujuan yang lebih besar, meskipun aku tak tahu bagaimana semuanya akan berakhir. Aku hanya bisa menyerahkan diriku kepadamu. Dengan hati yang berat, Musa kembali ke Mesir bersama Harun, saudaranya. Mereka menghadapi Firaun, seorang raja yang keras hati dan penuh kesombongan. Namun, Firaun menolak permintaan mereka untuk membebaskan bangsa Israel. Ketika Musa dan Harun berdiri di hadapan Firaun, mereka membawa pesan dari Tuhan, "Biarkan umatku pergi." Tetapi Firaun, dengan hatinya yang keras, menolak mentah-mentah. Untuk menunjukkan kuasa Tuhan, Harun mengambil tongkatnya dan melemparkannya ke tanah. Dalam sekejap, ular Harun melahap ular-ular para penyihir, menunjukkan bahwa kuasa Tuhan jauh lebih besar daripada sihir manusia. Sementara itu di perkampungan Israel, Tuhan telah berjanji, Dia akan membebaskan kita dari penindasan Mesir. Janji? Apa gunanya janji jika penderitaan kita hanya bertambah? Musa, tinggalkan kami. Jangan membuat Firaun semakin marah. Mereka tidak percaya, tetapi kita harus tetap melangkah. Tuhan menunjukkan kuasanya melalui 10 tulah yang melanda Mesir. Satu persatu tulah menghantam Mesir. Sungai Nil berubah menjadi darah, membawa kematian di mana-mana. Katak menyerbu rumah-rumah, memenuhi tempat tidur dan dapur. Nyamuk dan lalat mengganggu kehidupan setiap orang. Wabah membunuh ternak di seluruh negeri. Bisul menyakitkan muncul pada manusia dan hewan. Setelah menerima 5 tulah yang dahsyat dari Tuhan, Firaun masih mengeraskan hatinya. Di tengah bencana yang melanda Mesir, dia menolak untuk membebaskan bangsa Israel. Kata Musa, "Ini bukan hanya tentang kamu, Firaun. Ini adalah peringatan dari Tuhan yang akan menimpa seluruh tanah Mesir. Jika kamu tidak melepaskan umatnya, maka kehancuran yang lebih besar akan datang." Kemudian satu persatu tulah datang. Belalang melahap sisa hasil panen. Hujan es menghancurkan ladang dan pohon. Kegelapan menutupi tanah selama 3 hari. Hingga akhirnya, setiap anak sulung Mesir meninggal dunia. Setelah tulah terakhir melanda Mesir, kesedihan dan kehancuran memenuhi seluruh negeri. Firaun, yang selama ini mengeraskan hati, kini dipenuhi rasa putus asa dan takut kepada Tuhan yang Maha Kuasa. "Pergilah, sembahlah Tuhanmu seperti yang engkau katakan. Bawalah kawanan ternakmu dan segala yang engkau miliki, dan pergi." Ini adalah awal dari perjalanan besar menuju kebebasan, seperti yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya. Bangsa Israel berdiri di tepi Laut Merah, Firaun dan pasukannya yang mendekat dari kejauhan. Ketakutan memenuhi hati mereka saat mereka melihat kereta perang Mesir yang semakin dekat, kilauan senjata terlihat di kejauhan.
Di hadapan mereka, laut terbentang luas, tampaknya tak ada jalan keluar. Lalu Musa, dengan keyakinan penuh kepada Tuhan, berdiri di tengah umatnya. Ia mengangkat tongkatnya tinggi ke udara, sesuai dengan perintah Tuhan. Angin timur yang kuat mulai bertiup, memukul permukaan air, memisahkan laut menjadi dua bagian. Dinding air yang menjulang terbentuk di kanan dan kiri, menciptakan jalan kering di tengah-tengahnya. Bangsa Israel, dengan hati-hati, mulai berjalan di atas jalan kering itu. Anak-anak, orang tua, dan ternak mereka bergerak di antara dinding air yang menjulang tinggi, sementara angin terus bertiup. Di belakang mereka, pasukan Firaun terus mendekat, menyaksikan jalan yang terbuka di laut dengan takjub. Firaun, penuh amarah dan keinginan untuk menangkap bangsa Israel, memerintahkan pasukannya untuk masuk ke dalam laut yang terbelah itu. Kereta-kereta perang Mesir mulai melaju di jalan kering yang sama, mengejar umat Tuhan dengan kecepatan penuh. Tetapi, Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Di tengah perjalanan pasukan Mesir, Tuhan mengacaukan roda kereta mereka, membuat mereka sulit bergerak. Pasukan Mesir mulai panik, menyadari bahwa Tuhan berperang melawan mereka. Setelah seluruh bangsa Israel sampai di sisi lain, Tuhan memerintahkan Musa untuk mengulurkan tangannya kembali ke atas laut. Air laut itu kembali ke tempatnya, menelan seluruh pasukan Firaun, kereta perang, dan kusir mereka. Tidak ada satupun dari mereka yang selamat. Bangsa Israel berdiri di tepi laut, menyaksikan karya besar Tuhan. Dengan hati yang penuh rasa syukur, mereka memuji Tuhan, Sang Penyelamat, yang telah membebaskan mereka dari tangan Firaun dan Mesir. Kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir adalah salah satu kisah terbesar dalam sejarah umat manusia. Kisah ini dimulai dengan penderitaan umat Tuhan di tanah Mesir, di mana mereka ditindas dan dipaksa bekerja keras oleh Firaun yang kejam. Namun, di tengah penderitaan itu, Tuhan mendengar seruan mereka. Tuhan memilih Musa, seorang yang sederhana, untuk menjadi pemimpin dan pembebas umatnya. Meski Musa awalnya meragukan dirinya sendiri, Tuhan menyertainya dengan kuasa dan tanda-tanda ajaib. 10 tulah yang dahsyat mengguncang Mesir, menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang berkuasa atas alam, bangsa, dan raja-raja. Firaun, meskipun keras kepala, akhirnya menyerah setelah tulah terakhir yang memukul keras hati dan bangsanya. Namun, bahkan setelah membebaskan Israel, hati Firaun kembali mengeras. Dengan pasukan dan kereta perangnya, ia mengejar bangsa Israel hingga ke tepi Laut Merah. Di sana, ketika seolah-olah tidak ada jalan keluar, Tuhan menunjukkan kuasanya yang terbesar. Laut terbelah, menciptakan jalan kering bagi bangsa Israel untuk melintas. Dan saat pasukan Mesir mengejar mereka, laut itu kembali menutup, menenggelamkan musuh-musuh mereka. Kisah ini bukan hanya tentang pembebasan fisik dari perbudakan, tetapi juga tentang pembebasan rohani dan iman. Kita diajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang mendengar seruan umatnya, bahkan dalam penderitaan yang terdalam. Dia adalah Tuhan yang setia pada janjinya, yang berperang bagi umatnya, dan yang menyediakan jalan keluar ketika tampaknya tidak ada harapan. Kita melihat dalam Musa, seorang pemimpin yang awalnya dipenuhi keraguan, namun dengan iman kepada Tuhan, dia mampu melakukan hal-hal yang luar biasa. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang mau taat dan percaya. Musa adalah bukti bahwa kelemahan manusia dapat diubah menjadi kekuatan oleh kuasa Tuhan. Kisah ini juga mengajarkan kita bahwa meskipun dunia dapat tampak menekan dan penuh dengan kesulitan, Tuhan adalah penyelamat yang selalu menyertai umatnya. Ketika kita merasa terpojok, ketika musuh tampak mendekat dari segala arah, kita diingatkan untuk berdiri teguh. Seperti Musa berkata, Tuhan akan berperang untukmu, kamu hanya perlu diam. Itu adalah panggilan untuk percaya sepenuhnya kepada kuasanya. Akhirnya, pembebasan bangsa Israel dari Mesir mengingatkan kita akan kuasa dan kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia adalah Allah yang memimpin umatnya melalui jalan-jalan yang mustahil, dan Dia adalah Allah yang memberikan kebebasan sejati bagi mereka yang percaya kepadanya. Kisah ini mengundang kita untuk merenungkan iman kita, mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, dan merayakan kebesarannya. Karena sama seperti Dia membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, Dia juga dapat membebaskan kita dari segala belenggu yang ada di dalam hidup kita. Ingatlah, Tuhan adalah penyelamat kita, dan bagi Dia, tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk like, subscribe,
dan share video ini agar semakin banyak orang yang terinspirasi oleh kisah luar biasa ini. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.